Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian Ramadan tentang kitab Nashaikhul Ibad, Babus Sana'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Babus Sana'i. Wa fihi, di dalam bab ini, salasuna mau'izah, terdiri dari 30 nasihat. Arbaun, 4 nasihat. Akhbarun, dari akhbar, dari khubar. Wal baqi, sisanya adalah asarun, yaitu dari asar. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan khubar dan asar itu, yakni al-akhbaru. Adapun yang dinamakan khubar adalah aqwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya khubar. Wabil asar, wal asaru, adapun yang namanya asar adalah aqwalu sahabati, beberapa perkataan, dawuh-dawuh para sahabat, wat tabi'ina, dan dawuh-dawuh perkataan para tabi'in. Jamaah rahimakumullah. Fal maqamatul ula, adapun maqal yang pertama, ma uriya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, muga-muga nabi rahmat sapa Allah Gusti Allah ala nabi, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, lan muga-muga nambahi keselamatan sapa Allah terhadap beliau. Annahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khoslatani, ada 2 perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang bisa mengungguli keutamaannya dari keduanya. Jadi ada 2 perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya. Apa itu? Al-imanu, yang satu adalah beriman billahi, kepada Allah. Wan naf'u, yang kedua adalah memberikan manfaat lil muslimina, kepada orang-orang muslim, orang-orang Islam. Dengan apa? Bil maqal, dengan perkataan, mungkin ceramah, mungkin pelajaran. Au bil jahi, atau dengan kewibawaan, pangkat, derajat. Au bil mal, atau dengan harta benda. Au bil badani, atau dengan tenaga badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, man wong asbaha, waktu esok-esok, layan widulma, tidak ada niat untuk menganiaya kepada saudaranya, ngala akhatin, kepada seseorang pun, ghufira, monggo ngapura, lahu marang wong sapa Allah Gusti Allah, majana, dosa-dosa yang telah lalu. Waman asbaha, waman lan wong asbaha, ono ing waktu esok, yanwa nusrotal matlumi, mempunyai niat untuk menolong orang yang dianiaya. Wa qadha hajati muslimin, dan mempunyai niat untuk qadha, menolong, katakanlah hajati muslimin, hajatnya saudara kita Islam, orang Islam. Kanat, mongko ono lahu marang wong tadi, ka ajri hujjatin, diberikan pahala haji, pahalanya haji mabruratin, yang mabrur. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi, lebih ilallah ta'ala, Allah lebih mencintai hambanya. Siapa? Orang yang paling dicintai Allah itu anfa'un nas, yaitu orang yang banyak memberikan, yaitu banyak orang
yang memberikan manfaat linnasi kepada sesama manusia. Wa afdalul a'mal, adapun lebih utamanya amal manusia iku idkhalu surur, memberikan atau menyenangkan hati, memberikan kesenangan ala qalbil mukmini, kepada atau atas hati orang yang menyenangkan orang, intinya gitu. Ini yang lebih unggul, yang lebih dicintai oleh Allah. Man min yatrudu anhu ju'an, antara lain yaitu dengan orang yang menghilangkan suatu kelaparan, orang yang membantu orang yang kelaparan, katakanlah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini yang pertama. Au yaksifu anhu kurban, atau orang itu menghilangkan kesusahan orang lain, menghibur atau hajatnya apa dibantu. Au yakdi lahu dainan, atau orang yang membantu melunasi hutang. Ini contoh-contoh yang dicintai oleh Allah. Wa khoslatan nilai sa'ahbasu, begitu pula ada dua macam yang tidak ada bandingannya kejelekannya. Ai anjasu, ya, itu memakan najis. Minhuma, keduanya itu adalah satu, asyirku, syirik billahi kepada Allah, orang yang musyrik kepada Allah. Wadurru bil muslimina, dan orang yang membuat madarat terhadap orang-orang Islam. Ai abdanihim wa amlihim, antara lain menganiaya atau madarat jasadnya, badannya, atau harta bendanya, atau keduanya. Sehingga orang tersebut itu lebih jijik di sisi Allah. Waqala wal maqalah tisani, adapun maqalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngalaikum bimujalasatil ulama, ngalaikum, bagi mereka, bagi kalian, bimujalasatil ulama, enggaknya selalu duduk bersama dengan ulama. Ai amilina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, maksudnya ya pengajian terhadap orang-orang yang alim. Nah, sampai-sampai dalam yang lain, kun aliman, pertama jadilah engkau orang yang pandai dan mengamalkan ilmunya. Au muta'aliman, kalau merasa kurang pandai, enggaknya mau pengaji, belajar. Au mustami'an, atau mau mendengarkan. Au muhibban, atau cinta terhadap kebaikan, orang yang berbuat baik. Wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Wes bodoh, ora gelem ngaji, nek dikandani ora gelem ngrungokake, nek wong tumindak apik benci. Itu patuh liga akan rusak jowo jero. Ini yang pertama, diperintahkan enggaknya kita selalu duduk bersama dengan ulama, alim, amilin, orang yang ulama mengamalkan ilmu. Yang kedua, wastimai kalamil hukama, dengarkanlah pangendikane orang yang bijaksana, orang yang ahli hukum. Ini fi aqwalihim wa amalihim, gatekno, dengarkan. Nah, yaitu perkataan-perkataan ulama atau hukama dan perbuatan-perbuatan ulama. Perhatikan betul. Nek gelem kaya ngono, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah taala maulur sapa Allah, yuhil qalbal mayyita, akan menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan nurnya hikmah, ai ilmin nafi, dengan nurnya ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau untuk duduk bersama ngaji orang-orang yang alim, ngamilin, insya Allah hati kita akan dihidupkan oleh Allah dengan nurnya alimin dan nurnya ngamilin. Fa innallaha ta'ala, nek gelem kono, sesungguhnya, maka sesungguhnya Allah taala, menurut Allah,
yuhyil qalbal mayyita, akan menghidupkan hati yang telah mati, binuril hikmah, dengan nur hikmah, ay ilmun nafi'. Oleh menghidupkan kama yuhyil ardo, seperti Allah menghidupkan bumi al maitata yang mati, bima il mator, dengan air yang hujan. Bumi yang telah mati 3 tahun ketiga akhirnya terkena air hujan, maka bibit-bibit, biji-biji yang ada di bumi itu akan tumbuh. Begitulah manusia. Kalau kita mau berdampingan dengan ulama, hukama, insya Allah hati kita akan mati seperti matinya bumi tadi. Hidup kembali, bisa menerima kebaikan, bisa menerima nur iman. Ini kalau mau selalu bersama dengan ulama. Sebab apa? Di dalam berikutnya, sayati zamanun ala ummati, sayati bakal teko. Ini Rasul Muhammad SAW bersabda, sayati bakal nimpa, bakal teko, bakal ngenani, bakal menangi zamatun, suatu masa ala ummati, terhadap umatku, ya firruna minal ulama, kebanyakan lari dari ulama, wal fuqaha, dan ahli hukum atau fuqaha. Nek wong wis kaya ngono fayab talihi, maka Allah akan memberikan cobaan kepada umat Muhammad yang lari dari ulama dan fuqaha. Fayab talihim, sopo Allah Gusti Allah bisalah si baliyatin, dengan 3 baliyah, 3 bencana. Ulaha, adapun yang satu, yarfa'ullahul barakata min kasabihim, yarfa'u, Allah akan menghilangkan al barakata, barokah, min kasabihim, dari pekerjaan yang digelutinya. Nyambuti gawe tidak membawa berkah, hasilnya tidak membawa berkah. Wasaniatu, adapun yang kedua, akan ditimpakan yusallitullah, Allah akan memberikan kuasa ta'ala Allah ngalaihim, terhadap orang yang lari dari hukum-hukum Allah, lari dari ilmu-ilmu Allah, ulama dan fuqaha, sultanan dzaliman, pemimpin yang zalim. Wasali satu, adapun yang ketiga, cobaan yang ketiga, balak yang ketiga, yakhrujuna, dia akan keluar minat dunya, dari dunia, bighairi imanin, tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Bab kalau orang tidak membawa iman, itu diumpamakan sebagaimana yang disabdakan Rasul Muhammad SAW. Kama qol sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu, tidak ada mayit, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Kalau orang yang mati, boleh dikatakan tidak membawa iman, ya ini tidak punya bekal berarti. Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil muhbis, dia itu seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa membawa kapal, maka dia akan pasti menolongkan atau talibul, akan mencari penolong. Gelagapan, ini akan mencari penolong. Untuk itu mayit atau orang yang ada di dalam kubur itu seperti orang yang gelagapan, pasti membutuhkan pertolongan. Mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil muhbis, ay talibit yuhus. Ini orang-orang yang ada di dalam kubur. Jamaah rahimakumullah, dari beberapa yang saya bacakan, kayaknya zaman akhir ini sudah banyak terbukti, banyak orang yang lari dari ilmu ulama. Terbukti orang-orang yang suka untuk
korupsi, koruptor itu bukan orang bain-bain. Bahkan sudah ada yang doktor, profesor, itu bukan orang yang, tapi dia tidak menggunakan ilmu ulama. Kalau bab yang lain tadi katakan al ulama, Jibril ditanya tentang ulama, dia adalah sirajul ummah fid dunya wal akhirah, sebagai penerang, lampu penerang listrik ummah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah tidak digunakan, ya itu akibatnya. Kaya atau pandai malah menteri wong, menteri saudaranya, menteri rakyatnya. Ini begitu pula hukum-hukum Allah sudah diabaikan. Hukum-hukum yang diajarkan hukama sudah diabaikan. Orang yang seharusnya dihukum salah malah lenggang-lenggang. Hanya orang yang mencuri ayam saja dikenakan KUHP. Tapi koruptor dibebaskan. Nah ini orang yang sudah lari dari hukum-hukum Allah. Maka kita disampaikan akan diberikan ujian. Yang pertama, barokah nyambuti gawe hilang, tidak ada berkahnya. Yang kedua, akan diberi penguasa yang dolim. Yang ketiga, keluar dari dunia, mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kiranya itu kajian yang kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada kesalahan, kekurangan dari kepicikan saya pribadi, semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan memberikan ampunan atas kesalahan yang tidak kita sengaja ini. Wallahu nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.